Facebook Mania, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik dan masih punya cuan buat jalan bareng gebetan ya. Sesuai janji dia di video sebelumnya, dan banyak banget yang nanyain deretan HP Realme terbaik di angka 2 jutaan. Jadi langsung aja kita cus ke scene berikut ya. Menjadi HP pertama Realme yang diciptakan khusus untuk kebutuhan entertainment dan gaming, Realme Narzo seri pertama ini muncul dengan membawa spesifikasi di atas kertas yang mengancam posisi dari Redmi untuk saat itu. Ditenagai chipset gaming Helio G90T yang berkolaborasi dengan memori 4/128GB, membuat HP ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark yang tembus di angka 290 ribuan poin. Jadi untuk dipakai bermain game, sepertinya kalian tidak akan menemukan kendala apapun dan cukup nyaman untuk diajak push rank Mobile Legends. Hal ini selaras dengan klaim Realme yang menyebutkan kalau HP ini sudah disematkan fitur Hyperboost yang bisa meningkatkan touch speed sebanyak 14% dan frame rate stability hingga 18%. Performa gamingnya pun akan semakin dibikin nyaman berkat layar di HP ini yang sudah Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Setelah dibikin nyaman, kita juga akan dibikin aman berkat kapasitas baterai 4300 mAh yang tersemat pada HP Realme 2 jutaan terbaik ini. Emang sih, kalau dibandingkan dengan kompetitor, kapasitas tersebut cukup rendah, di mana saat ini rata-rata HP 2 jutaan sudah mengusung baterai sebesar 5000 mAh sampai 6000 mAh. Tapi yang luar biasa adalah di mana Realme Narzo ini sudah support fitur pengisian cepat 30W flash charge yang memungkinkan HP ini terisi hingga 100% dalam jangka waktu 60 menit. Cuma sayangnya, kalau kita cuma mau nikmatin fitur tersebut, kita harus beli terpisah ya. Soalnya di paket penjualan kita cuma dikasih kepala charger beroutput 20W aja. Buat kalian yang nggak mau keluar duit lebih lagi sih, kapasitas charging 20W ini juga udah cukup cepet kok, karena bisa ngisi baterai sampai 100% dalam waktu kurang lebih 77 menitan aja. Untuk spesifikasi dan harga Realme Narzo terupdate ada di scene berikut. Tidak berbeda jauh dengan Realme Narzo, Realme 3 Pro pun mengusung kecepatan ngebut sebagai daya jual utamanya. Kecepatan ngebut yang dimaksud oleh Realme ini ternyata terbagi jadi dua. Selain jelas ngebut dari sektor performa yang ditenagai oleh Snapdragon 710 AI, HP ini juga sudah support fitur pengisian daya cepat Full Flash Charge 3.0. Terkait performa ngebut tadi, Realme bahkan sudah mendapat verifikasi resmi dari salah satu situs pengembang game, yaitu Game Labs, untuk 3 jenis game berbeda yang salah satunya adalah PUBG Mobile. Terbukti dengan sudah mampunya HP ini memainkan game besutan Tencent tersebut di settingan maksimal Smooth Ultra dengan aman dan lancar tanpa kendala. Performa lancar ini ternyata disebabkan karena sudah disematkannya fitur Hyperboost 2.0 yang dengan cerdas menyempurnakan kinerja bermain game agar terasa lebih maksimal. Untuk sektor kamera, HP ini dipersenjatai AI dual camera 16MP dan 5MP bersensor Sony IMX519 pada bagian belakang. Buat yang hobi mengabadikan momen dengan berfoto, Realme 3 Pro pun sudah memiliki fitur Ultra HD yang bekerja dengan cara menggabungkan 8 frame foto menjadi satu, sehingga mampu menghasilkan foto setara dengan resolusi 64MP. Lalu ada fitur Nightscape yang bisa bikin kita ambil foto di kondisi low light dengan noise yang lebih sedikit. Dan gak ketinggalan fitur khasnya Realme, yaitu Chroma Boost yang mampu menjadikan foto jadi lebih terang dan lebih dinamis untuk dipandang mata. Sementara untuk perekaman videonya, Realme 3 Pro ternyata sudah merekam maksimal hingga 4K 30fps, serta sudah dibenamkan Electronic Image Stabilization demi hasil video yang lebih stabil. Dan yang terakhir ada juga fitur video slow motion 960fps yang diperlambat 32 kali dari video aslinya dengan detail yang termasuk oke di kelasnya. Untuk spesifikasi dan harga Realme 3 Pro terupdate ada di scene berikut. Sebagai handphone yang diberikan tahta penerus dari Realme 3 Pro, Realme 5 Pro ternyata memiliki daya jual utama yang lebih sedikit berbeda dari pendahulunya tersebut. Membawa julukan sebagai quad camera Speedmaster, jelas kali ini Realme lebih menekankan pada sektor kamera daripada sektor performa. Realme 5 Pro ini membawa konfigurasi kamera utama beresolusi 48MP, didampingi 8MP lensa ultrawide, 2MP lensa makro, dan 2MP lagi lensa kedalaman untuk foto bokeh. Karena sudah menggunakan
Menggunakan sensor Sony IMX586, membuat hasil foto dari Realme 5 Pro memiliki resolusi yang tajam. Bahkan, performa ciamik kameranya juga bisa kita aplikasikan di malam hari dengan pencahayaan yang minim berkat lensa berapertur besar bukaan 1,8 dan sensor berukuran setengah inci yang dapat menghasilkan foto nightscape dengan lebih terang. Meskipun kali ini lebih mengedepankan sektor kameranya, tapi bukan berarti Realme 5 Pro mengesampingkan sektor performanya loh. Berbekal chipset Snapdragon 712 AI yang merupakan versi upgrade dari Snapdragon 710 AI di Realme 3 Pro membuat performa HP ini terasa lebih optimal dari sebelumnya. Buat kalian yang kepo sama skor Antutunya, Realme 5 Pro mampu menghasilkan skor hingga 177 ribuan poin dan mampu bermain game PUBG Mobile di settingan maksimal Smooth Ultra atau HD High. Selain itu, chipset Snapdragon 712 AI ini juga sudah ditanamkan teknologi proses FinFET 10 nanometer yang mampu mengurangi konsumsi daya sehingga kita bisa bermain game dengan durasi yang lebih lama. Ini dia kepo deh, ada nggak sih di antara kalian yang sering main game sambil ngecas? Di kondisi kayak gini tuh, yang kadang bikin kita khawatir sama ketahanan baterainya karena ngecasnya yang memakan waktu lebih lama. Nah, karena HP ini sudah memiliki metode pengurangan panas berbasis liquid cooling yang dikombinasikan dengan konsumsi daya yang efisien, membuat Realme 5 Pro masih bisa digunakan dengan mode full performa meskipun dalam kondisi dicas. Bahkan HP ini juga mampu dipakai untuk aktivitas yang berat-berat tanpa harus mengorbankan kecepatan charging. Untuk spesifikasi dan harga Realme 5 Pro terupdate ada di scene berikut. Setelah 4 seri dari Realme 5 series sukses mengangkat nama Realme, sang brand Tiongkok yang identik dengan warna kuning ini langsung tancap gas dengan merilis Realme 6. Secara struktur, memang seharusnya HP ini adalah penerus dari Realme 5. Namun, memiliki spesifikasi yang diboyong oleh Realme 6, maka HP ini akan terlihat lebih cocok sebagai penerus dari Realme 5 Pro. Mengusung tagline Pro Camera, Pro Display, sudah sangat jelas kalau Realme 6 sangat mengedepankan sektor kamera dan layar sebagai daya jual utama. Membawa layar IPS luas 6,5 inci beresolusi Full HD+, ternyata layar HP 3 jutaan terbaik ini juga sudah memiliki refresh rate tinggi di 90Hz, sehingga membuat transisi layar terlihat lebih smooth. Namun, jelas penggunaan layar 90Hz ini pasti akan memakan daya yang lebih tinggi pula. Maka dari itu, Realme menyediakan opsi untuk tetap menggunakan mode 60Hz bagi pengguna yang tidak terlalu mementingkan refresh layar demi ketahanan baterai yang lebih lama. Menggunakan MediaTek Helio G90T sebagai dapur pacu yang dipadukan RAM storage 4/128GB atau 8/128GB menghasilkan skor Antutu benchmark mencapai angka 290 ribuan. Buat kalian yang hobi main PUBG Mobile secara kompetitif, HP terbaik dari Realme ini bisa main di settingan Smooth Extreme dan Balance Ultra. Berbekal setup quad kamera dengan resolusi 64MP sebagai lensa utama, membuat kamera HP ini mampu menangkap gambar dengan fokus yang cepat serta menghasilkan foto yang lebih maksimal. Tapi ini dia kasih catatan ya, kalau bisa ambil fotonya di kondisi cahaya yang cukup agar performa kameranya terasa jauh maksimal. Untuk spesifikasi dan harga Realme 6 terupdate ada di scene berikut. Lanjut ke Realme 7i. Meskipun Realme 7i memiliki spesifikasi dan harga di bawah Realme 7, akan tetapi Realme 7i memiliki konfigurasi kamera yang sama di 64MP. Lalu untuk masalah performa, menurut Nidya emang gak bakal sebagus hasil foto Realme 7 yang punya otak lebih pintar. Tapi untuk kelas kamera di harga 2 jutaan, Realme 7i udah oke banget kok. Selain itu kita juga diberikan keleluasaan lebih terkait fitur pengambilan foto berkat lensa ultrawide 8MP yang membuat kita menangkap gambar landscape atau pemandangan dengan sudut pandang ultra lebar hingga 119 derajat. Di saat brand lain masih berkutat dengan layar 60Hz, Realme 7i cukup berani dengan menawarkan refresh rate layar yang sudah 90Hz. Padahal fitur ini sebelumnya cuma bisa kita rasakan di HP-HP flagship dengan harga yang mungkin jauh di atas Realme 7i. Berkat layar 90Hz ini, HP 2 jutaan terbaik dari Realme ini mampu menghasilkan 50% peningkatan gambar yang ditampilkan dalam 1 detik, sehingga membuat feel dalam menonton video dan bermain game menjadi jauh lebih smooth dibanding layar 60Hz biasa. Ditenagai baterai berkapasitas besar 5000 mAh yang disupport fitur 18W Quick Charge, membuat Realme 7i mampu menemani kita seharian penuh tanpa harus ketemu stop kontak. Bahkan pihak Realme berani klaim kalau baterai di handphone ini mampu bertahan untuk digunakan bermain game selama 13 jam loh. Buat kalian yang doyan push rank mah, ayo banget sama HP ini. Bahkan nih, kalau misalkan kalian lagi mabar dan tiba-tiba ada teman yang kehabisan baterai, kalian langsung bisa dapat pahala dengan cara membagi
bagi baterai kalian dengan fitur refresh charging yang sudah tersedia. Untuk spesifikasi dan harga Realme 7i terupdate ada di scene berikut. Setelah kita ngebahas produk-produk Realme di kelas mid-range, kali ini ada Realme C25 yang biasa menyasar pasar entry level. HPC series terbaru dari Realme yang rilis secara global di bulan lalu ini mengandalkan resolusi kamera dan daya tahan baterai sebagai daya jual utama. Dibekali kamera utama beresolusi 48 megapiksel, lensa utama ini mampu menghasilkan foto yang cerah dan tajam di kondisi cahaya yang cukup. Selain itu, kamera utamanya didukung dengan dua lensa lagi yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel, yang berfungsi sebagai lensa makro dan lensa depth sensor. Tapi kalau misalkan kalian ada yang mau ambil foto di kondisi remang-remang dengan cahaya yang seadanya, kita bisa mengaktifkan mode Super Nightscape untuk menghasilkan foto malam yang lebih jernih dan dinamis. Pindah ke sektor baterainya, Realme C25 memiliki kapasitas baterai 6000 mAh yang diklaim mampu bertahan tanpa ketemu colokan seharian penuh. Hal ini membuat kita nggak perlu takut kehabisan baterai lagi pada saat dipakai bermain game ataupun menonton video dalam waktu yang lama. Kira-kira dengan kapasitas baterai yang udah segede gini, masih ada nggak sih yang ngerasa kurang? Kalau masih ada juga, ya nggak apa-apa juga sih. Karena di handphone ini kita udah dikasih fitur App Quick Freeze yang bisa lebih meminimalkan penggunaan baterai untuk beberapa aplikasi. Gimana? Masih kurang juga? Emang nggak ada bersyukurnya ya. Kalau masih kurang juga, kalian bisa memanfaatkan fitur Super Power Saving Mode yang bisa lebih memaksimalkan lagi performa baterainya. Bahkan, hanya dengan kapasitas 5% tersisa, di mode ini kita masih bisa berchattingan ria menggunakan WhatsApp selama hampir 2 jam atau mendengarkan musik di Spotify hingga 5 jam lebih. Selain dua daya jual utamanya tadi, ternyata Realme C25 sudah lolos sertifikasi TÜV Rheinland Smartphone High Reliability yang membuatnya memiliki build quality yang sangat oke. Karena Bang Bewok sendiri udah nyiksa HP ini dengan berbagai skenario penggunaan. Gak percaya? Langsung aja cus ke pojok kanan atas untuk videonya ya. Untuk spesifikasi dan harga Realme C25 terupdate ada di scene berikut. Sebelum masuk produk terakhir, nih dia mau kasih tahu satu informasi penting banget, beneran deh, penting, bahkan lebih penting daripada live Instagramnya Anya Geraldine. Setelah kita kupas tuntas handphone 1 jutaan dan 2 jutaan terbaik dari berbagai brand, untuk selanjutnya nih dia bakal bikin kalian naik kelas ke range harga 3 jutaan. Dan brand pertama yang bakalan nih dia bahas adalah Xiaomi. Parah sih, 3 jutaan di Xiaomi mah overkill semua. Yang gak mau ketinggalan sama pembahasan nih dia ini, jangan lupa pantengin terus YouTube channelnya Pricebook ya. Dan yang terakhir ada Realme C17. Pernah nggak sih kepikiran kalau ada hard disk eksternal yang bisa sekalian jadi handphone? Nah, kalau ada yang pernah punya pikiran yang sama kayak ini dia, Realme C17 adalah jawabannya. Tagline memori cadas untuk HP ini emang udah cocok banget sih, berkat kapasitas internal storage-nya yang sudah mencapai 256 GB. Bahkan kalau masih kurang juga, kalian bisa menambahkan micro SD card lagi berkat SIM tray di HP ini yang bertipe dedicated. Selain memori cadas, Realme C17 juga mengusung tagline lainnya yaitu layar super. Walaupun layar seluas 6,5 inci di handphone ini masih beresolusi HD+ aja, akan tetapi kelebihannya adalah kita udah dikasih refresh rate tinggi di 90Hz Ultra Smooth Display. Bayangin deh, walaupun handphone ini umurnya hampir 1 tahun, cuma dengan harga 2 jutaan lebih dikit aja, kita udah bisa dapat memori super gede 256 GB dan layar 90Hz yang dulu cuma bisa kita rasain di HP-HP flagship. Cuma nih dia ngerasa dua kelebihannya tadi akan tidak terlalu dipandang sebagai kelebihan untuk beberapa kalangan. Realme dengan terpaksa harus menggunakan chipset entry level Snapdragon 460 di HP ini guna tetap bisa bersaing terkait masalah harga. Emang sih chipset Snapdragon 460 nggak jelek-jelek banget, karena terbukti masih bisa menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 140-an ribuan. Tapi buat kalian yang hobi gaming, terutama PUBG, kayaknya nih dia perlu kasih warning dulu ya, kalau performanya bakal tidak seenak HP lain yang udah Nidia mention sebelumnya. Soalnya menurut Nidia, Realme C17 ini bukan menargetkan calon user yang suka bermain game, melainkan target usernya adalah pada casual user yang membutuhkan storage gede yang menampung file-file kerjaan sampai file-file pribadi, serta yang lebih menarik aspek kenyamanan multimedia, terutama untuk sektor layarnya. Kalau kalian ngerasa sebagai target user HP ini, monggo disikat langsung. Tapi kalau kalian malah lebih suka bermain game mobile, mungkin 6 handphone sebelumnya lebih cocok buat kalian. Untuk spesifikasi dan harga Realme C17 terupdate ada di scene berikut.
Buat kalian semua, dengerin ini dia ya. Jangan lupa buat main-main ke kolom deskripsi kita kalau kalian tertarik sama produk yang udah kita bahas tadi. Ciao Bella!